Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, sama-sama kita ta'zimi, kita hormati, kita muliakan Bapak Al-Ustadz Dr. Ansar Taufik yang ada di samping saya. Masya Allah, orangnya tawadu, ganteng, istrinya baru satu, insya Allah. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Dr. Haji Hayum MPD selaku perwakilan kita dalam memasarkan dan mensiarkan Baitullah bersama dengan Aslam Group of Company, dan kinerjanya mendapatkan pengakuan besar di Indonesia. Ini itu sudah terakreditasi bagian, dan mudah-mudahan kita semua bisa terus eksis. Doakan pada jamaah kita bisa mempermudah langkah-langkah umat menuju Baitullahil Haram, menuju Makkah Madinah. Bapak Ibu yang hadir di sini, ada Ibu Haja Murni bersama keluarga. Kita doakan, beliau adalah agen kita di Kabupaten Maros ini. Mudah-mudahan kita semua terus diistiqamahkan oleh Allah untuk melayani tamu-tamu Allah. Kita punya tagline, ziar umroh gratis umroh. Ya. Jadi kita insya Allah bisa memasarkan itu. Kemudian kita punya tagline, pelayan tamu Allah. Jadi memang kita adalah pelayan. Pelayan itu bukan orang yang berada di atas, tapi dia adalah orang yang selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang bisa memudahkan umat menuju Baitullah. Itu namanya pelayan. Bapak Ibu, Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah mengikuti pemaparan manasik umroh pemberangkatan tanggal 20 bulan ini, 20 Agustus. Insya Allah kita tergabung grup dari Kalimantan Utara, ujung Indonesia, Pulau Sebatik. Insya Allah akan ikut bergabung tanggal 19. Sudah mendarat di Makassar dan kita tempatkan di asrama haji. Juga dari Kalimantan Timur, Samarinda, Balikpapan, itu juga akan bergabung di Makassar ini. Dan rombongan jamaah kita dari Palopo, ya, dari Palopo juga akan ikut bergabung bersama dengan kita. Insya Allah kita akan terbang menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi Makassar langsung Madinah. Kemudian nanti dari Madinah kita akan langsung masuk hotel dan mengikuti rangkaian kegiatan ziarah ibadah di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Dan tentu tadi kita sudah disampaikan oleh guru kita bagaimana amalan-amalan kita ketika kita sudah berada di kota Madinah. Kita pertama-tama sangat dianjurkan ikthiru bis shalah, memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kata Syekh Alawi Al-Maliki, seorang ulama besar di kota Makkah, kelahiran Makkah, bumi yang paling mulia di dunia adalah bumi Madinah, khusus untuk buminya. Ya, li'annahu, kenapa kata Syekh? Karena di Madinah ini ada jasad baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia di dunia. Nah, itu. Jadi tidak ada nabi yang paling mulia kecuali Nabi Muhammad. Makanya dikhususkan sallallahu ala Muhammadin, dikhususkan dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang lainnya cuma diucap alaihi salam atau alaihi salatu wassalam. Adam alaihi salatu wassalam,
Idris alaihi salatu wassalam, Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tapi kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia disebut, Rasulullah disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah nanti di hari kemudian akan menjadi penghulu bagi seluruh nabi-nabi dan para umat-umat para nabi dan rasul untuk menuju ke barisan akhir pemeriksaan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi fase-fase mulai dari hari kebangkitan, mizan, timbangan, kemudian sesudah itu ada hisab, diperhitungkan amal, ada penyerahan buku amal, apakah kita dikasih dengan tangan kiri kita atau dengan tangan kanan kita. Kemudian nantinya kita akan melintasi sirat, ya, jembatan untuk masuk ke surganya Allah, dan yang akan tinggal di depan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di antara para nabi dan rasul dipersilakan untuk membawa umatnya, namun yang menjadi pemimpin barisan terdepan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya semua kita mengharapkan syafaatnya Nabi. Ya, apa itu syafaat? Syafaat adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang tidak memerlukan keadilan. Ya, itu penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitab Al-Ashir Al-Muwajibatu li Mahabbatillah. Jadi syafaat itu adalah pertolongan Allah yang tidak diperhitungkan melalui keadilannya Allah. Ya, contoh Bapak Ibu, kalau kita banyak dosa, kita semua di sini yang hadir termasuk ustadz, ya, apalagi ustadz itu kerjanya macam ramah, ya, mega adana kalau mana dia nulis pegawi, nah itu, itu, jadi itu nanti di akhirat, kalau Allah ingin memperlakukan keadilannya, kalau kita renung-renung diri kita, ya, mungkin kita masih berat dosa daripada pahala, ya kan? Kalau Allah mau perlakukan keadilannya, salah cek dia gak tahu suruh kayak ini, ya gak, ya. Milik nama tata, melangkahnya kaki kita, selalu ada dosa. Yang menjual di pasar kadang kiru timbangenge, dijanji orang kadang ya janji palsu, apalagi kalau macam dicalek teman kowe, mega pajancinan aja. Nah itu. Jadi para jamaah dirahmati Allah taala, dosa kita kalau kita ini hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kita ini ingin menimbang-nimbang diri kita, menimbang-nimbang dosa kita, sepertinya dosa kita ini masih lebih banyak daripada pahala kita. Tiba-tiba kita meninggal dunia, nanti di akhirat timbang pahala kita, sepertinya dosa kita masih sangat besar. Ya. Bahkan kalau Allah ingin memperlakukan keadilannya, metek taki monroranaka ya. Kalau mau diselesaikan semua dosa-dosa tak dulu, gitu loh. Ya. Lalu apa yang bisa menyelamatkan tanpa dipertimbangkan semua amal-amal kita, itu yang disebut dengan syafaat. Makanya itu dalam Sahih Bukhari ada satu hadis, pada hari kiamat nanti itu dibangkitkan semua umat manusia, dan nanti umat Nabi Muhammad itu nanti akan dikenal sendiri oleh Nabi Muhammad. Makanya ketika diperiksa, Nabi Muhammad akan datang, hada ummati, ya Allah, ini adalah umatku. Akhirnya dilepaskan, masuk ke barisan tanpa harus ditimbang amalnya. Itu. Jadi ada orang nanti tidak ditimbang amalnya. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad menjadi syafaat. Itu namanya syafaat. Sama kalau mungkin kira-kira kalau analogi dunia, sebenarnya kita ini punya kesalahan. Tidak boleh lagi istilahnya diberikan kebebasan, tapi tiba-tiba datang kepala pengadilan, ya, karena mungkin melalui berbagai pertimbangan kebaikan-kebaikannya bisa diberikan maaf, maka dikatakan kepada dia sudah jangan itu di pasal ini dia ada keselamatan. Nah, bagaimana kita selamat itu? Ada dua.
untuk selamat mendapatkan syafaat Nabi? Pertama, ikthiru bis salat, memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita masuk kota Madinah, banyak-banyak bersalawat, banyak kunjungi ziarah ke Nabi. Ya, bagaimana ziarah ke Nabi? Itu kita banyak-banyak lewat dari pintu Babus Salam. Ya, kalau kita keluar lagi, merasa rindu lagi, lewat lagi. Ya, untuk apa memberi salam kepada Nabi? Begitu. Ya, karena kita sudah berada di bumi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Memegang masalah atau? Kemudian yang kedua, ittiba'ur Rasul, mengikuti ajaran Nabi. Itu selamat. Jadi banyak bersalawat dan ikuti. Banyak orang banyak salawat tapi dia sempajang. Ya, salah itu. Banyak salawat tapi tidak ikut Nabi. Bagaimana Nabi menjual, tidak bohong. Bagaimana Nabi berbisnis, bagaimana Nabi berperilaku, bagaimana Nabi berkata, itu kita ikuti. Nah gitu. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita berada di Madinah, banyakin amal di Madinah, nanti ada ziarah kita ke Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid pertama dibangun Nabi. Itu pasti kita ada rute itu insya Allah. Masjid ini ada keutamaan. Kata Nabi, siapa yang menyempurnakan wudhunya dari rumah, ya tentunya dari hotel, kemudian menuju ke Masjid Quba, dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sama halnya dia telah menyempurnakan umrahnya. Jadi kalau kita sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Nabawi dengan wudhu yang sempurna, sebelum menuju ke masjid di Masjid Quba dengan wudhu yang sempurna, kita menuju, kemudian kita sholat 2 rakaat, itu sama dengan 1 kali umrah. Jadi itu jangan kita hilangkan. Secara pahala kita sudah dapat pahala umrah, tapi secara fikhiyah kita belum melaksanakan umrah, pahalanya sama, itu ya. Kemudian setelah amalan-amalan Masjid Nabawi kita amalkan, kita akan menuju ke Mekah. Di Mekah tadi kita sudah diajarkan bagaimana nantinya kita tawaf, kita sa'i, kemudian kita tahallul. Selesai kegiatan umrah kita perbanyak salat di Masjidil Haram karena pahalanya begitu besar. Kita banyak ziarah, nanti kita akan menuju ke Jabal Rahmah, kita akan melihat bagaimana prosesi pelaksanaan puncak ibadah haji. Bagaimana kita melihat tenda-tenda di Mina, itu nanti kita ziarahi semua. Jabal Tur, Jabal Nur, kita akan dijelaskan oleh mutawif kita di sana bahwa ini yang disebut Jabal Tur, ini namanya Jabal Nur. Tempat-tempat mustajab di Ka'bah ada namanya multazam. Ya. Kata Nabi SAW, man da'a fil multazam fal yustajabu alaihi. Siapa yang berdoa menghadap multazam, maka pasti doanya akan diijabah oleh Allah. Yakin menghadap di multazam, kita berdoa kepada Allah, karena itu adalah tempat mustajab di bumi ini. Itu. Jadi jangan lewatkan itu. Makanya kalau ke kimatu matawafu, dia maka akan tumakutana ya tega kuruyasa multazam. Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, pas di pertengahan bagian atas itu adalah multazam. Dalam satu riwayat 190 malaikat selalu berdoa di multazam dengan kalimat amin, amin, amin. Siapa yang berdoa bersamaan doanya malaikat, aminnya malaikat ini, maka haramallahu alaihi du'a liyustajabu bi. Allah mengharamkan doanya itu tidak diijabah oleh Allah. Masya Allah. Itu jarang-jarang itu kalimat hadis digunakan kata haram Allah. Allah mengharamkan baginya, tidak diterima doanya. Kenapa Allah katakan Allah mengharamkan baginya? Rasulullah katakan Allah mengharamkan baginya, doanya tidak diterima oleh Allah? Karena mustajabnya, saking mustajabnya itu tempat multazam itu. Itu. Nah, terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah, saya sampaikan, dalam perjalanan umrah itu biasa juga banyak masalah itu. Masalah pertama, hal-hal sepele. Masuk nanti di hotel, yang pertama kita jumpai pembagian kunci kamar. Biasa kalau lampa itu dibagi kuncinya kamar biasa mak jallo jamaah. Nasan dina cocok ya travel, maka simiro travel biasa pakai. Manjana matangala dai bagi kuncinya kamar mohon maaf Bu, di situ sudah latihan sabar. Kenapa? Kunci kamar ini banyak hal. Mungkin pihak resepsionis belum menyerahkan, atau mungkin sudah diserahkan harus disusun dulu, atau mungkin kamar belum cukup ini jumlah kamar nakasih banyak hal bisa menyebabkan kita marah-marah. Makanya sabar tunggu, ikuti instruksi mutawif kita, pembimbing kita, orang travel kita. Ya, itu yang pertama. Kedua, yang biasa bikin masalah kalau sudah masuk kamar.
Satu kamar itu mungkin masuk 5 orang, masuk 4 orang. Apalagi ini hotel kita di Villa Hilton ya. Ada yang di Villa Hilton, ada di Riyadhatul Hijrah. Ya, itu rata-rata ada yang 6 sekamar, ada yang 5 sekamar, ya tergantung jumlah bednya dalam kamar itu. Nanti kita masuk dalam kamar, ada yang suka pakai AC, ada yang tidak suka pakai AC. Ini kadang bertengkar. Nah, tidur yang satu nak matikan AC. Tidur lagi yang satu, siapa kasih nyala ini? Sudah kumatikan, nak kasih hidup lagi. Tidur itu, bangun lagi yang satu kasih hidup. Akhirnya bertengkar. Kenapa kau selalu kasih hidup nak kumatikan? Dingin kak. Bilang itu satu, kamu dingin saya panas. Bertengkar di kamar. Akhirnya tidak berbohong pulang ke Indonesia. Dari umur masih benci lesu. Itu. Hanya gara-gara apa sepele? Persoalan AC. Makanya yang suka AC, ya jangan terlalu dingin. Yang tidak suka AC, masuk mako saja di bawahnya rosbah. Nah, jadi tidak ada yang kesusahan. Cari yang termudah itu. Kemudian apalagi yang biasa jadi masalah? Persoalan barang. Bagasi. Nah, sedendre guru tak baraka. Oleh-oleh. Ini biasa jadi masalah ini. Kenapa? Dari travel kita punya bagasi 30 kg. Itu free, ya. Apabila lebih dari 30 kg, travel tidak memberi jaminan free. Kalau kita dapat untung-untungan ya, kalau kita dapat tidak terlalu ketat di pihak maskapai, itu nantinya barang kita bisa naik semua. Tapi kalau tiba-tiba maskapai ketat, iya, yang boleh naik cuma 30 kilo. Lebihnya itu harus dibayar sendiri masing-masing. Ada Tommy di situ bilang, tidak cocok ini travel. Masa nak keluarkan barangku tidak nak kasih naik? Bagaimana caranya? Kurma nak beli 5 kardus. Nah, 1 kardus itu 10 kilo. Kalau 5 kardus sudah 50 kilo. Belum kopernya, belum air zam-zamnya. Nah, akhirnya banyak nambah. Makanya kalau mau beli oleh-oleh seperti yang berat-berat ya, seperti kurma, jangan mau sibuk-sibuk beli di sana. Ya, di mana beli? Kontak Aslam Group. Nanti disediakan di bandara. Nah, jadi pas kita turun nanti di bandara Makassar, sudah dibawakan ke kurmata. Jadi sama-sama ke kurmata pulang. Nah, itu sama-sama di Barakat. Nah, tidak mungkin itu kurma dari sini. Tidak tunggu kurma di Maros. Kurmanya dari sana. Ya, kita pesan dari sana. Jadi jangan repotkan diri dengan membawa barang-barang yang terlalu berat seperti kurma. Di sini insya Allah kita bisa siapkan. Tinggal kita sampaikan mau kurma apa. Karena kurma itu ada macam-macamnya. Ada kurma ajwa, ada kurma sukari, ada apa lagi? Ya macam-macam ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan saya kepada seluruh jamaah, ad-duyufu kal mayyit. Ya, tamu Allah itu seperti mayat. Ya, jadi mayat itu mengikuti pengusung. Betul tidak? Tidak ada itu mayat sementara diusung, protes pengusungnya pelan-pelan ya, atau tidak ada. Makanya itu mayat ikut pengusung. Maksudnya kita jadi tamu Allah itu mengikut kepada mutawif kita, mengikut kepada travel. Jika maka dia travel tak kiri, kita ikut kiri. Dia bilang kanan, ikut kanan. Jadi kalau ada ilmu tak yang lain yang berbeda dengan yang diajarkan oleh pihak mutawif kita, di belakang kita pakai. Jangan pakai saat kita berjamaah, karena kita punya standar dari mutawif kita. Contoh, tawaf. Kalau mutawif bilang subhanallah, bilang lagi subhanallah. Mutawif bilang alhamdulillah, bilang lagi alhamdulillah. Ya, jangan kita bisa. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat ampunan, dan kita berdoa bersama. Mudah-mudahan guru kita, Pak Kiai kita, Pak Doktor kita juga bisa berumrah bersama-sama dengan Aslam Tour insya Allah, dan bisa bersama-sama dengan Pak Doktor Haji Hayong, Bu Haji Murni nantinya kita sama-sama Ustaz ya, insya Allah. Oke Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat, keberkahan buat kita semua. Yassarallah, Allah mudahkan kita semua. Billahi taufiq wa sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itulah tadi sedikit pengantar dari Bapak Kiai Muda Haji Adsmar Lambo SISO SME selaku Direktur Utama Asnam. Selanjutnya acara selanjutnya bertanya jawab kepada para jemaah yang ingin bertanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Bapak Ibu yang mungkin masih ada yang perlu dipertanyakan, perlu diketahui, silakan. Dan dalam acara tanya jawab ini juga insya Allah kita akan praktekkan bagaimana cara memakai ihram bagi laki-laki. Dengan hormat kami persilakan Bapak Ustadz untuk memperagakan barangkali cara memakai ihram. Iya. Kalau perempuan tidak usah dikasih tata caranya. Cuma pesannya saja nanti semua pakaian ihram yang dipakai termasuk siapa? Mungkin ada anak muda dari hafalan. Karena intinya kalau pakaian ihram itu kan tergantung bagaimana yang namanya. Bukan banyak bicara, yang mana yang ini harus kita amati. Bisa seperti ini, kalau mau lihat banyak satu cara. Intinya yang penting bisa terdiri dengan kuat dan salah aman tidak pada saat masyarakat jual belakang. Oke, yang paling apa? Dan kita ini begini. Dicandai begitu teman-teman. Ini, dengan demikian bisa dibantu ambilkan. Kita sudah jadi kita bawa kan. Nanti tinggal bagi CP-nya. Paling gampang ini caranya bisa. Oke, ini satu. Cara yang lain bisa juga di ini cara juga. Cara juga. Ya. Bisa? Ikat. Kenapa mesti di sini harus lebih dikasih 2 kali? Karena yang lama ini untuk safety-nya nih jemaah. Ikat. Adapun yang boleh dipegang dulu untuk kain ihram bagian atasnya, ya sebenarnya tergantung bagaimana lah yang terbaik. Karena ini juga sangat tergantung kenyamanannya kita dalam menggunakan. Mau kita lebih sederhana, tutup begini saja. Sederhana, tapi memang mati karena kita pakai tangan. Seperti ini sudah bisa, sudah sempurna. Mau lagi ada juga cara biasa saja di mana sekali baru diikat sekalian dengan dengan apa lagi dengan CP-nya. Tapi kalau itu nyaman silahkan. Kalau tidak ya dengan cara itu sudah bisa. Bisa juga. Di sini termasuk di CP-nya ini juga bisa lebih nyaman juga. Mau lagi lebih sempurna dirasa, yang penting kita tertutup bagian ini, dada ke bawah, karena itu mesti memang ditutup, tidak boleh, jangan sampai kelihatan kita tuh. Itu untuk laki-laki. Dalam tata cara pemakaian ihram ini, saya pikir tidak ada masalah. Intinya yang mana yang lebih enak dan yang mana yang paling kita senangi. Itu kesimpulannya dalam penggunaan kain ihram. Cuma Adinda, semua jemaah khususnya laki-laki kain ihram ini setelah pulang simpan baik-baik di lemari, dan inilah kain terbaik yang akan dililitkan di tubuh di saat kita insya Allah akan dimasukkan dalam jannah. Jadi serapkan ini jadi
yang kita keluarga Anda dan sampai minta oleh kayak kita sampaikan memang ada di burung yang tadi kepentingan tidak. Oke, ada pertanyaan? Sudah tahu? Kalau bapak-bapak tidak ada pertanyaan. Ibu-ibu, sebaiknya apa yang dipakai Ustaz kalau saya pakai ihram? Ya bagus juga kalau yang lebih abdal lebih bagus tidak warna putih di bawah. Jangan sampai di bawah warna merah. Kurang manis tidak warna merah dipakai kurang. Warna putih lebih bagus. Yang pasti motif dasar putih itu yang lebih baik nanti kita siapkan. Karena mungkin dipopulerkan bebas mereka. Jadi sasarannya semuanya termasuk. Kenapa serba putih? Karena sekali lagi ada maknanya dulu. Bukankah tadi Pak Kiai sampaikan bahwa kita ini tanpa Allah, seolah-olah kita akan menghadap Allah dalam keadaan bersih. Maka semoga kain putih yang menjadi tubuh juga insya Allah seperti bersihnya dalam hati kita menghadap kepada Allah. Insya Allah. Mungkin sudah cukup untuk tata cara ihramnya. Kalau ada lagi yang lain, tidak apa-apa, tidak tambah. Tapi itu di belakang nih, kayaknya mahal kan bilang mahal nih Pak. Kalau itu mahal. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Bapak Ibu silakan bertanya. Ya, jika masih ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan ya. Supaya lebih jelas lagi, kita tidak ada keraguan dalam melaksanakan ibadah umroh nantinya insyaallah. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, sekarang saatnya untuk saling bagi informasi ya. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau pertanyakan, apabila yang ditanggung oleh Aslam itu 2 kali umrah. Nah, selebihnya misalnya kita mau yang ketiga, misalnya ke Dirana, apa ada yang bisa mengantar? Karena kita takutnya kalau misalnya sendiri-sendiri tidak ada yang mengantar nanti kesasar. Terima kasih. Pak Haji nih. Iya Pak Haji jawab nih. Ya, jadi pertanyaan mungkin jawaban pertama dari saya, kalau ada ditambahkan nanti sama Pak Dr. Haji Ayo. Dari travel kita ada 2 sesuai dengan rute perjalanan kita. Pertama kita umroh masuk dari Bir Ali setelah kita dari Madinah. Yang kedua pada saat kita ziarah di Mekah, nantinya kita mengambil miqat di Tanim atau di Jirana. Kemudian bagaimana orang yang mau mengambil umroh 3, 4 atau mungkin ada mau dibadalkan, boleh-boleh saja. Apakah ada yang mendampingi? Itu dari mutawif kita insya Allah siap. Bahkan dari tour leader kita yang mendampingi insya Allah siap. Tapi syaratnya pertama itu kita bayar mobil. Kalau saya ikut taksi itu mahal, mungkin aku masuk ke semua aja saya insya Allah sama Riyal sampai 20 Riyal paling tinggi bebas 40 Riyal 50 Riyal itu pulang pergi sudah bisa 1 kali jalan. Jadi nanti itu disiapkan aja uangnya, nanti mutawif kita persiapkan untuk mendampingi insya Allah. Saya kira seperti itu ya. Mungkin ada jawaban tambahan. Terima kasih Pak Kiai. Jadi saya cuma menambahkan ya, memang insyaallah kita dari pihak Aslam selalu siap insyaallah mengantar para jamaah, termasuk umroh tambahan ya, ketiga, keempat dan seterusnya. Insyaallah kami dari tour leader dan mutawif juga nanti ada di sana itu bersedia insyaallah mengantar. Memang seperti yang dikatakan tadi Ustaz, nanti sewa taksinya artinya bareng-bareng ya, seperti pengalaman yang lalu ada taksi yang muat sampai 10 orang. Kalau kita ambil di Tanim mikotnya itu bayarnya cuma 10 Riyal 1 orang atau 40.000, itu sudah PP, sudah
tunggu oleh taksinya. Kalau kita ambil ya taksi 10 muat 10 orang. Kalau misalnya kita ambil taksi yang muatnya sekitar 4 orang, itu biasanya satu orang lebih dari 10 real ya, karena perhitungannya sedikit ya. Kemudian kalau misalnya kita mau ke Jirana sedikit lebih jauh, berarti ya sewa taksinya juga semakin besar, tapi tidak sampai mahal bagaimana, tidak. Jadi disesuaikan dengan jumlah penumpang pada taksi tersebut, dan misalnya kita siap mengantar ya, misalnya. Ya. Terima kasih. Ya, mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Bapak-bapak, ibu yang lain silakan ditanya Menomi untuk kejelasan supaya betul-betul jelas semua tentang persiapan kita dan tentang bagaimana insya Allah pada saat melaksanakan ibadah umroh nantinya. Jadi persilakan. Baik, jadi sambil menunggu pertanyaan Bapak dan Ibu, sebentar masih bisa dibuka lagi secara bebas. Kita tutup dulu acara kita dengan doa. Doa kafaratul majelis. Baik, melangkah ke acara selanjutnya, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Al-Ustaz Dr. Ansar Taufik MSI. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk keberkahan seluruh rangkaian acara kita, saya mengajak kepada kita semua untuk sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma nawwir qulubana bit taufiq wal hidayah wa syukra syirka wal munkar. Allahumma ja'al ummatan maghfurah. Allahumma ja'al ummatan maghfurah. Allahumma ja'al ummatan maghfurah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana yuqima as-salata wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, itulah tadi doa penutup yang telah dibawakan oleh Ustaz Dr. Ansar Taufik MSI. Kepadanya diucapkan terima kasih. Melangkah ke acara selanjutnya, yakni sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu sekalian, mohon berkenan mengambil tempat di depan untuk melakukan sesi foto bersama dengan berceramah dan kepada Pak Direktur. Baik, Bapak dan Ibu, untuk yang pertama perempuan dulu semua dipersilakan untuk sesi foto bersama. Perempuan dulu semua, silakan Ibu. Jadi perempuan dulu semua, kemudian sebentar laki-laki.